Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu ilal akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagimu pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Yang kita muliakan dan kita hormati bunda-bunda semua, wabil khusus tentunya ketua dan jajaran pengurus Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta bunda-bunda yang berbahagia. Mudah-mudahan semuanya calon-calon penghuni surga. Amin. Pertama sekali, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadir hari ini adalah spesial dan waktu yang istimewa, karena hari ini masih berada di hari Tasyrik. Dan di hari Tasyrik ini Allah menganjurkan kita pertama untuk banyak berdoa. Doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sangat dianjurkan kita untuk banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, dianjurkan banyak makan minum. Nah, ini paling enak ya. Jadi hari Tasyrik ini hari makan minum. Walaupun hari ini adalah Yaumul Bid 13, 14, 15 Zulhijjah, tapi haram untuk berpuasa karena hari ini adalah hari Tasyrik, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan semua kita yang hadir hari ini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat keberkahan yang berlipat ganda. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Amin. Baik, selanjutnya selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, bunda-bunda yang saya muliakan, tema kajian kita pada hari ini mentauladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran secara jelas Allah menggarisbawahi dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya tadi ayat yang kita baca, surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Surat apa bunda? Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Apa kata Allah?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu contoh tauladan yang baik di dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang ikut bersama dengannya. Ini jelas ayat ini memerintahkan kepada kita untuk kita mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan catatan penting, Nabi Ibrahim itu menjadi uswah hasanah, contoh tauladan yang baik bagi kita dalam kehidupan kita hari ini. Kalau untuk yang kedua, pertama jadi kita dianjurkan mentauladani Nabi Ibrahim. Yang kedua, kita sudah tahu mentauladani Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya kan sudah hafal itu. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh apa yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan contoh yang baik bagimu. Bunda-bunda yang saya muliakan, maaf, jangan pula salah pengertian nanti. Oh, berarti nabi yang lain tidak perlu kita tauladani. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh tidak perlu kita tauladani. Cukup yang dua saja. Tidak. Lebih khusus dalam Al-Quran Allah menfirmankan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad menjadi tauladan utama bagi kita. Tentu timbul pertanyaan, kenapa begitu Ustaz? Apa alasannya? Nah, coba, kalau bunda-bunda sholat, ada baca sholawat. Ya. Kalau khutbah Jumat, ada baca sholawat. Benar? Kalau kita sholat jenazah, ada enggak sholawat? Ya, sholawat itu takbir yang kedua ketika sholat jenazah. Coba dalam sholawat yang ada cuma dua nabi saja kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim. Itu salah satu bukti bahwa memang Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW dijadikan suri tauladan utama bagi kita. Kenapa begitu Ustaz? Yang lagi pertanyaan. Karena memang keturunan langsung dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya datuk, punya kakek Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada lagi alasan yang lain. Saya ngajak berpikir ini. Karena hari ini kan hari tasyrik ketiga ini, kedua ya. Ketiga, mungkin banyak yang ngantuk ya karena banyak makan daging. Makanya saya ajak berpikir ini. Apa alasan berikutnya? Coba Bu. Alasan berikutnya, banyak syariat Nabi Ibrahim alaihissalam langsung otomatis menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Apa itu Ustaz? Satu, berkhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau disyariatkan berkhitan oleh Allah umur 80 tahun. Jangan menganga pula Ibu. Banyak yang heran pula ya. Umur 80 bagaimana bentuknya tuh Ustaz? Gak perlu dipikirkan itu. Yang penting ketika Nabi Ibrahim umur 80, ketika itu datang syariat berkhitan. Langsung Nabi Ibrahim berkhitan. Kemudian diturunkan dalam hadis dikatakan fitratul Islam, fitrah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, salah satu diantaranya berkhitan. Untuk laki-laki wajib, untuk wanita hukumnya boleh. Ya, tidak berkhitan tidak apa-apa, tidak berusaha. Dalam satu pendapat jumhur ulama, tapi ada juga ulama yang mendapat hukumnya sama, wajib juga. Ya, baik.
Kita hari ini tak bahas khitan, tapi yang pasti syariat kita langsung diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat kedua apa? Berkorban. Betul? Dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya Ismail. Bun, satu kali dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma haza adhi?" Ya Nabi, apakah ibadah korban itu? Apakah korban itu? Qala, Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ya, bahwa ibadah korban itu adalah sunnah yang diambilkan dari bapak engkau Ibrahim alaihis salam. Makanya yang kedua, korban langsung juga menjadi sunnah bagi Nabi kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa Bunda? Haji dan umrah. Betul. Siapa yang pertama kali membangun Bakkah atau Mekah hari ini? Itu adalah Ibrahim alaihissalam mengantarkan Siti Hajar yang ketika itu dalam keadaan hamil berat, dibawa dari Palestina, dibawa dari Mesir menuju Bakkah. Bakkah itu tempat yang gersang, tak ada kehidupan. Ditinggalkan di sana Hajar yang sedang hamil berat. Akhirnya sampai hari ini menjadi ibadah haji dan umroh. Coba lihat, orang selesai tawaf mengelilingi Ka'bah, itu sholat di maqam Ibrahim. Kemudian berdoa di Hijr Ismail. Siapa itu Ibrahim? Ya Nabi Ibrahim. Siapa itu Hijr Ismail? Ya keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian minum air zam-zam, sunnah sebelum nanti sa'i. Itu apa itu? Bekas pijakan tumitnya Ismail yang ketika ibunya mencari air. Akhirnya dari tumit yang dihentakkan ke bumi terpancarlah air. Zam-zam ya mubarak. Berkumpullah air. Kata Siti Hajar, itu yang menjadi zam-zam. Kemudian sa'i. Siapa yang pertama sa'i? Itu berlari-lari kecilnya Siti Hajar, mulai dari Bukit Sofa sampai ke Marwah. Dah paham ya? Makanya kita wajib mentauladani Nabi Ibrahim alaihis salam. Tahu alasannya tadi ya? Ada 3 tadi kan? 1, khitan, langsung disyariatkan kepada Nabi kita. 2, berkorban, langsung jadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, haji juga langsung menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, dia bertanya aja semuanya. Karena saya takut ngantuk, hanya makan daging kambing. Pertanyaan berikutnya begini, Pak Ustadz, apa saja yang bisa kita tauladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihis salam? Dalam riwayat minimal ada 3 yang bisa kita tauladani. Jadi hari ini semuanya 3 alasan kenapa kita harus mentauladani Nabi Ibrahim. 3 juga tadi kan? Yang kedua, 3 yang wajib kita tauladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Nanti ada 3 lagi, pokoknya 3 semua. Nah, kalau sudah hafal yang 3 ini nanti boleh pulang. Baik, lanjut. Mana yang 3 itu? 1, Nabi Ibrahim sangat arif. Ketika dia meminta anak, dia berdoa kepada Allah sebagaimana dicantumkan dalam surat As-Saffat mulai ayat 100. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas shalihin. Duhai Rabbku, duhai Allah Tuhanku yang Maha Pemberi,
berilah aku anak dan berilah aku anak yang soleh. Jadi ini bunda-bunda dan kita semua menjadi contoh bagi kita. Kalau mau meminta anak, berdoa, meminta anak, meminta cucu, minta anak yang soleh. Jangan aja minta-minta anak aja. Timbul lagi pertanyaan, kenapa harus anak soleh, Ustaz? Kan yang penting kan kita punya anak. Untuk apa anak yang soleh betul? Karena coba Bu, anak yang soleh itu kata Rasulullah, ketika kita sudah wafat, kembali kita ke akhirat, putus amal kita. Tak ada lagi yang mengalir pahalanya, kecuali salah satu yang tetap mengalir pahalanya, awaladun solihan yad'ulah, doa dari anak yang soleh. Makanya anak yang soleh ini penting, Bunda. Penting bagi kita. Jangan asalnya dapat anak saja. Yang penting anakku cerdas, sekolahnya tinggi, tapi tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan sholat, tidak berakhlak. Belum sempurna. Maaf, yang penting anakku punya harta, dia punya kekayaan, punya harta yang banyak. Akhirnya setelah punya harta, setelah punya pangkat, setelah punya jabatan, apa yang terjadi? Ibunya disuruh-suruh dia bantu. Awalnya bantu-bantu dulu, akhirnya jadi pembantu dan babu. Naudzubillah. Ini banyak terjadi hari ini. Oleh karena itu, ayo kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Kurniakan aku anak yang soleh ya Allah. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana untuk mendapatkan anak yang soleh itu? Bagaimana cara mencetak anak yang soleh itu? Membuat anak kita jadi soleh itu bagaimana caranya? Ada 3 minimal caranya kata Nabi SAW. Ini 3 lagi nih. Pokoknya 3 aja lah semuanya. Mana yang 3 cara membuat anak soleh? 1, jadikan diri kita sebagai tauladan, sebagai contoh dalam kehidupan anak-anak kita. Jangan anak-anak kita nanti bermental ganda dia. Guru di sekolah mengajarkan, ayo kata guru, wajib sholat. Sholat 5 waktu ketika engkau di sekolah, wajib berjamaah di masjid. Ibu bapaknya tak sholat. Akhirnya anak menjadi beban mental bagi mereka. Karena bermental ganda. Gurunya mengajarkan di madrasah, mengajarkan di TPQ. Apa kata guru mengaji? Kita harus menutup aurat dengan baik. Ibunya tidak tutup aurat. Ini persoalan. Oleh karena itu, contohkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan jangan lupa perintahkan dia melaksanakan agama, melaksanakan sholat. Jangan bosan. Kita ini kadang-kadang baru sekali perintah anak, sholat besok tidak mau lagi. Kenapa? Semalam udah mama bilang sholat, tak mau sholat. Baru sekali. Ya, Luqmanul Hakim sudah berkarung-karung nasihat dia, sehingga 1 kali nasihat dimasukkan biji ke dalam 1 karung. Udah penuh karungnya itu. Setiap hari memberikan nasihat. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah untuk menyuruh anak, menasihati anak untuk mengamalkan agama dengan baik. Itu 1. Yang kedua, bagaimana cara mencetak anak soleh? Tanamkan pendidikan agama sejak dini. Anak kita pintar, yang penting agama dulu. Ya. Anak kita hebat, yang penting tanamkan dulu agama. Sehingga nanti ketika kita meninggal, sebagaimana para nabi terdahulu, ma mim ba'di, ya. Apa artinya? Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan engkau sembah kalau ayahmu nanti sudah tiada. Makanya agama penting. Tanamkan pendidikan agama. Nanti dia mau jadi dokter, silakan, asal dia sudah kenal dengan Allah. Itu yang penting. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan. Doa anak
kepada orang tua mustajab. Doa orang tua kepada anak tak pernah didinding oleh Allah. Jadi timbal balik anak dengan orang tua. Dan kalau dapat, betapa indahnya nanti kita sudah meninggal, tapi selalu dapat kiriman doa dari sang anak. Allahumma ghfir laha, ya Allah ampuni ibuku yang saat ini sudah terbaring di alam barzakh. Allahumma ghfir lahu, ya Allah sayangi ayahku yang saat ini sudah terbaring sendirian di alam kubur. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibuku ya Allah yang saat ini sudah terbaring di alam kubur ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah, sayangi beliau berdua sebagaimana beliau sayang peluk ciumku di waktu aku kecil. Nah, ini doa anak-anak yang soleh ini yang kita harapkan. Dan ketika kita meninggal, dia yang mengimami sholat jenazah kita. Paling afdol yang mengimami sholat jenazah ibu bapaknya adalah anaknya. Nih, 3 ya. Mana yang 3 tadi? 1, berikan contoh tauladan yang baik. 2, tanamkan agama sejak awal, sejak dini. 3, jangan lupa mendoakan, bahkan saling mendoakan. Anak mendoakan ibu, ibu dan ayah mendoakan sang anaknya. Inilah yang terpenting. Baik. Jadi yang pertama, kita berusaha, berupaya mentauladani bagaimana Ibrahim alaihissalam selalu meminta anak kepada Allah, tapi anak yang soleh. Apa yang bisa kita teladani yang kedua dari Nabi Ibrahim? Bunda, Nabi Ibrahim itu mencapai puncak kecintaannya kepada Allah dengan pengorbanan. Jadi puncak cinta Ibrahim dibuktikan dengan pengorbanan. Makanya dalam buku-buku cinta itu kan selalu dibahas bahwa kalau mengaku cinta pasti ada pengorbanan. Betul Bu? Masih ingat dulu di masa muda-muda di tepi laut di bawah pohon rindang tanpa daun itu apa janjinya? Adikku yang tercinta, demi cintaku padamu, aku akan rela berkorban untukmu. Ya, jurang yang dalam akan kuturuni, bukit yang tinggi akan kudaki, laut yang luas akan kurenangi dan kuseberangi demi ya cintaku padamu. Artinya apa itu? Butuh pengorbanan. Ya. Nabi Ibrahim juga begitu, Bu. Bu, Nabi Ibrahim juga begitu. Tahu tak Ibu, Nabi Ibrahim itu berapa tahun berdoa minta anak? 86 tahun. Rabbi habli minas sholihin. Sampai diceritakan dalam Quran, Bu, sudah putih kepalanya dengan uban, sudah rapuh tulang menulangnya, sudah mulai kerut kulitnya, namun belum dikurniakan anak oleh Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Rabbi habli minas sholihin, kasih aku anak ya Allah, anak yang soleh. Tapi satu saat dikasih oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Digembirakanlah Ibrahim tadi oleh Allah dengan seorang anak yang halim. Makna halim dalam tafsir lengkap. Gagah ia, ganteng ia, rupawan ia, taat ia, soleh ia, bakti ia. Semuanya ada pada dia. Itulah halim. Kenapa dapat anak yang itu? Karena selalu berdoa tadi. Tapi Bu, ketika puncak cinta tadi terjadi, Allah tahu, wahai Ibrahim, dulu engkau tak punya anak, cinta engkau hanya kepadaku saja. Tapi hari ini engkau sudah punya anak, cintamu mulai terbagi kepada aku. Dan aku ingin
menguji keimananmu dan cintamu. Akhirnya apa, Bu? Itu anak dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam. Hari ini, Bu, kita yang dituntut mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim. Hanya sedikit dari harta yang diberikan Allah, nikmat yang dikasih Allah. Marilah kita berkorban. Kalau tahun ini kan cuma 3,5 juta sampai 4 juta saja satu korban, betul. Tapi banyak pula yang tak mampu, yang tak mau. Kenapa? Kenapa hari ini malas orang berkorban? Dulu Nabi Ibrahim anaknya disembelih. Dulu Nabi Ibrahim anaknya semata wayang, itu yang dikorbankan dia. Kenapa kita hari ini tidak mampu, hanya diminta sedikit saja harta kita? Dalam Al-Quran diceritakan, setan itu, Bu, selalu menipu kita. Apa kata setan? As-syaitanu ya'idumul fuqara. Setan itu selalu membisikkan ke kita, janganlah engkau sedekah, nanti hartamu kurang. Nanti hartamu kurang. Janganlah engkau berinfak, kurang. Janganlah ikut pula berkorban, nanti kurang. Itu bisikan setan. Janganlah pergi pula ke pengajian. Sekarang kan masih hari tasyrik, untuk apa pergi? Padahal hari ini yang paling besar pahalanya. Makanya yang pergi hari ini 70 kali lipat pahalanya. Baru terasa rugi yang tidak hadir hari ini, ya. Ini yang hadir hari ini hebat, luar biasa. Nggak usah pergi ke masjid, jauh, dingin, ngantuk. Nggak usah tahajud malam, ngantuk. Itu bisikan setan. Makanya innas syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Baik, lanjut. Paham yang kedua? Puncak cinta Ibrahim adalah dibuktikan dengan pengorbanan. Dan tidak tanggung-tanggung pengorbanan Ibrahim, anak semata wayang yang dia cintai, hampir 90 tahun menunggu anak, itu pun disembelih pula. Begitulah. Jadi kalau dibandingkan dengan pengorbanan kita hari ini, belum apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa menteladani. Yang ketiga, apa yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim? Maaf Bunda, Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang lulus dari segala ujian dan cobaan Allah. Betul. Beliau dilahirkan ketika seorang raja yang zalim berkuasa, namanya Namrud laknatullah alaih. Ketika itu raja ini takut tahta kedudukannya ada yang menggantikan. Menurut tukang-tukang ramal, tukang-tukang sihirnya Namrud, bahwa akan lahir laki-laki yang akan menggantikan tahta kerajaan engkau, wahai Namrud. Hati-hatilah engkau. Akhirnya apa? Semua anak laki-laki itu dibunuh. Lahiran anak laki dibunuh. Sama dengan zaman Fir'aun. Dibunuh, dipenggal. Untung ketika itu belum ada ilmu USG. Ya, USG belum ada ketika itu. Kalau sudah ada berarti dalam kandunganku sudah ditusuk itu. Sempat Nabi Ibrahim lahir ketika itu, tapi oleh ibunya karena dia sayang, akhirnya sang ibu mengantarkan anaknya ke hutan. Kalau secara logika Bunda, anak bayi yang masih merah itu dibuang ke hutan, ya mati. Tapi ada suatu ilmu dalam ilmu tauhid namanya irhas. Kejadian luar biasa pada calon nabi. Ibrahim itu kan jadi nabi. Nah, diberikan Allah. Akhirnya tidak ada yang bisa mengganggu Ibrahim. Walaupun banyak binatang buas, banyak ular berbisa, tapi tidak bisa. Bahkan ketika berada di gua di hutan itu, di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari ma'rifatullah. Mencari siapa Tuhannya, siapa Allah, Rabbnya. Nampak mata harimau
yang bercahaya, oh ini Tuhan. Tapi tidak lama hilang. Besok nampak bulan bintang berkedip-kedip di langit. Oh itu Tuhan tinggi. Tapi malamnya lagi terbit bulan. Oh ini yang Tuhan ini, lebih besar dari yang semalam. Pagi timbul matahari. Oh ini yang Tuhan ini, lebih besar cahayanya dari yang semalam. Tapi akhirnya Ibrahim sampai ke satu kesimpulan, ma'rifatullah. Beliau mengenal Allah. Beliau meyakini Allah. Allah itu tak mungkin hilang, tak mungkin timbul, tak mungkin senyap, tak mungkin mati. Allah itu zat yang maha hidup dan tidak pernah hilang dan lenyap. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ujian. Setelah berinjak remaja, pulang ke tempat ayah. Rupanya ayah tukang bikin patung pula. Nama ayahnya Azar. Bukan Pak Azhar yang Tanjung Uma ya. Nah, itu lain, itu tukang jual minyak itu. Nah, ini Azhar ayahnya Nabi Ibrahim. Tukang patung, Bu. Akhirnya dibilang sama ayah, ayah berhentilah ayah mengerjakan ini. Nanti ayah akan diazab oleh Allah di akhirat. Tapi saya mendoakan ayah, mudah-mudahan ayah mendapat ampunan dari Allah. Dan ayah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Apa kata ayahnya Ibrahim? Ibrahim, engkau jangan mengajari aku. Kalau kau tak berhenti juga, aku akan lempar engkau dengan batu besar. Marah ayahnya, Bu. Senyum Ibrahim, karena ini tahu ujian. Ayah, aku akan selalu mendoakan ayah. Mudah-mudahan ayah dapat hidayah. Tapi yang penting ayah berhentilah. Jangan ayah mempersekutukan Allah. Apalagi membuat Tuhan sesembahan Namrud dan pengikutnya. Ibrahim, kata Azar ayahnya, kalau kau tak berhenti juga menceloteh itu, akan kubuang engkau ke tempat yang jauh. Tidak usah lagi kembali ke rumahku. Diusir oleh ayahnya. Tapi Ibrahim tetap sabar. Nah, akhirnya sabar. Ya, walaupun sampai riwayat mengatakan sampai ayahnya, dia berpisah dengan ayahnya belum beriman, tapi dia lulus ujian. Tidak lama setelah itu dia dapat ujian lagi. Ketika Namrud dengan pengikutnya pergi upacara, ya, kemudian Ibrahim masuklah ke tempat peribadatan patung-patung yang banyak, semua dikampak. Hancur, cuma tinggal satu yang paling besar, digantungkan kampak di sana. Pulang Namrud melihat ada laporan dari chief security-nya. Tahu chief security? Bagian keamanan rumah tempat penyembahan dia tadi, algojonya, bahwa patung-patung kita sudah hancur, wahai Tuan Raja. Siapa yang menghancurkan? Tuan Raja marah. Akhirnya dipanggillah Ibrahim. Kata Ibrahim, tanyalah sama patung yang besar itu. Mungkin dia yang iseng, lagi marah sama kawan-kawannya. Engkau sudah gila, wahai Ibrahim. Bagaimana pula kami menanya? Itu kan benda mati, tak bisa bicara, tak bisa apa-apa. Mana pula dia bisa menghancurkan kawan-kawannya? Apakah saya yang gila atau Tuan Raja yang gila? Kenapa Tuan Raja sembah itu? Tuan Raja sebenarnya sudah KO langsung dengan berdebat dengan Ibrahim, tapi tak mengakui. Biasalah penguasa itu kalau sudah punya kekuasaan. Ketika itu kalau berapa Ibrahim itu? Masih remaja. Masih remaja. Kira-kira umur ya 10-12 tahun. Sudah pemuda. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Akhirnya sang raja memerintahkan untuk mengumpulkan semua kayu api. Bukan kayu kecil-kecil, kayu besar-besar dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kering kayu tadi, dihidupkan api di lapangan. Api dihidupkan, tak berani pula mendekat ke tempat api itu, panas. Akhirnya bagaimana? Hilang pula akal bagaimana cara melemparkan Ibrahim ke dalam api.
rupanya ada satu jalan yang diberikan oleh setan yang menyamar seperti orang tua, ya. Akhirnya dia katakan, mudah caranya, seperti ilmu katapel. Ikat, kemudian dilentingkan, dilemparkan, masuk. Namun sebelum dilemparkan itu, semua malaikat penguasa langit dan bumi datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, aku mau menolong engkau. Bagiku sekali tiup aja api ini mati semuanya. Kata Ibrahim, jangan, aku tak perlu pertolongan engkau. Terakhir datang chiefnya malaikat. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ya, komandannya malaikat kan? Bosnya malaikat. Siapa tuh? Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, kita kan sudah lama berkawan. Ya, kita kan bestie udah lama ini. Bestie ya? Udah lama ini. Ayolah, aku akan tolong engkau. Mintalah kepada aku apa saja pertolongan engkau. Akan kutolong. Jangan. Kalau tidak, mintalah kepada Allah. Berdoalah. Aku tidak perlu meminta dan berdoa. Karena Allah sudah tahu apa keperluan aku. Akhirnya beliau hanya membaca satu kalimat zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya itu aja, Bu. Tambahnya itu sudah terakhir dalam suatu riwayat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah saja tempat berlindung dan tempat berwakil bagiku. Allah saja backinganku. Malaikat tak sah backinganku. Kira-kira. Pada Jibril itu. Tidak bersedia ketika itu. Bunda, akhirnya apa? Dilemparkan ke dalam api, yang terbakar cuma tali-tali pengikat tadi. Satu helai bulu pun tidak rontok, terbakar. Karena Allah berfirman, ya nari kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan hambaku Ibrahim alaihis. Itu ujian yang paling berat. Tapi yang tadi jangan dicobakan kalau tidak ahlinya. Saya takut nanti ibu-ibu pas di rumah dihidupkan kompor agak besar gasnya, dibaca pula yang tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, tambah dengan ni'mal maula wa ni'man nasir, tambah lagi la haula, masukkan tangan ke api, insya Allah pasti gosok. Kenapa? Ma'rifatnya belum putus seperti Nabi Ibrahim alaihis. Ujian. Setelah itu apa lagi, Bu? Sudah menikah tak kunjung dapat anak. Dah putih rambut tak juga dapat anak. Diuji lagi tuh. Sabar. Akhirnya barulah menikah dengan pembantu yang dulu bekas budak, Siti Hajar. Baru tidak lama dapat anak. Tapi dapat anak. Diuji lagi. Diantarkan ke Mekah, istri sudah hamil berat. Menangis Hajar ini. Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Apakah kami akan engkau tinggalkan di sini? Hanya saya saja berdua dengan Ismail. Ibrahim diam sambil tersenyum. Tapi akhirnya Hajar berkata, hai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Allah untuk meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, na'am, iya. Akhirnya Hajar berkata, pergilah engkau kembali untuk berdakwah. Tinggalkanlah kami di sini bersama Allah. Ini juga tauladan, Bu. Seorang ibu, seorang istri tidak cengeng. Ini baru 2 hari suami pergi. Dah bilang, jangan lupa bang ya video call. Ancahnya dah. Baru 2 hari pergi. Masa itu mana ada video call? Tidak ada. Ya, tidak ada video call. Setiap hari aja video call ya. Subhanallah. Ini luar biasa. Seorang istri yang betul-betul tangguh. Makanya sa'i namanya. Berusaha, berikhtiar Hajar ini untuk melanjutkan dakwah dan kehidupan. Tapi akhirnya apa? Mekah itu hari ini jadi tempat yang suci,
kota yang mulia dan tidak ada tempat yang paling mulia kecuali Mekah. Itulah pertama kali diantarkan. Tidak lama kemudian 7 tahun, 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, barulah Nabi Ibrahim balik berjumpa dengan anak. Baru 2 hari bersama anak, datang firman Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah nak, bahwa ayah menyembelih engkau nak. Bagaimana pendapatmu? Tapi anak tadi didoakan anak yang soleh. Apa jawab anak? Ya abatif al. Wahai ayahku, ya lanjutkan apa yang diperintahkan ayat Allah kepada ayah. Insya Allahu minas sabirin. Insya Allah ayah akan menjumpai aku dalam orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ketika itulah puncak cinta tadi, ujian yang paling dahsyat, disembelih anaknya Ismail alaihis salam. Jadi 3 itu kita tauladani. 1 tadi, bagaimana hebatnya beliau meminta anak yang soleh selalu. Jadi ibu-ibu kalau minta cucu yang soleh dan soleha. Yang kedua, jangan lupa puncak cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan. Makanya kemarin ketika Idul Adha dan hari ini ketika hari Tasyrik masih boleh kita memotong korban. Itu dibanggakan Allah dan itulah puncak cinta kita. Terakhir, jangan lupa bahwa Nabi Ibrahim memiliki ujian yang sangat dahsyat. Mungkin dibandingkan dengan ujian yang pernah diberikan kepada kita, belum si ujung kuku. Mohon maaf Bu, kita ini kadang-kadang sakit gigi aja tak lulus ujian. Tidak. Demam sikit aja lebaynya bukan main. Langsung bikin status, ya enggak? Langsung bikin status. Sahabatku, bestiku semua, mohon doanya, mudah-mudahan aku diberikan kesehatan. Padahal baru sakit gigi aja, demam sikit aja. Kadang-kadang baru diperiksa aja ke rumah sakit, nah itu udah langsung posting. Mudahan tidak terjadi apa-apa. Dibandingkan dengan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sangatlah jauh lebih hebat. Oleh karena itu Allah katakan tadi, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ayo tauladani Nabi Ibrahim, tauladani Nabi Ismail, tauladani penyabarnya Sarah, tauladani kuatnya hati keimanan Siti Hajar yang ditinggal oleh suaminya. Mudah-mudahan kajian sederhana ini akan menambah keyakinan kita, keimanan kita, sekaligus dalam membongkar rahasia Idul Adha dan hari raya Kurban dan hari raya Haji. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan insya Allah ya, saya yakin dan percaya kita akan berusaha untuk menuladan ini walaupun tidak mampu seperti Ibrahim. Minimal kita jalani, kita berusaha. Insya Allah.